Evakuasi lapak pedagang kaki lima di sini tertib ya, tapi pakai alat berat. Oh, tidak ada petugas sama sekali, baik itu polisi, tentara, atau Satpol PP. Kalau di Konoha bagaimana teman-teman? Sepertinya beda ya. Tapi hebat sih, artinya semua sadar akan peraturan. Dan terlihat menyenangkan tanpa kerumunan warga ataupun wartawan yang meliput. Semoga jadi solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak yang melakukan kegiatan tersebut tanpa huru-hara di lokasi pedagang kaki lima. Tapi lapaknya tutup. Di sini terlihat orang yang diduga owner tersebut sedang berdiskusi mengenai teknik dan perencanaan evakuasi. Evakuasi lapak kaki lima di kawasan itu berlangsung kemarin, menggunakan alat berat. Proses ini dilakukan oleh pihak keduanya, sepertinya guna mengembalikan fungsi trotoar dan jalan bagi pejalan kaki dan pengendara. Ada beberapa lapak kaki lima yang berada di sepanjang jalan ini dibongkar tanpa tim gabungan dari Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, dan kepolisian setempat. Proses evakuasi ini dilakukan setelah serangkaian diskusi kepada pedagang. Kalau di Konoha biasanya, kami sudah memberikan peringatan secara tertulis dan lisan sejak sebulan lalu. Namun, karena tidak ada tindakan dari pihak pedagang, terpaksa hari ini kami lakukan penertiban dengan alat berat untuk mempercepat proses. Sepertinya tidak ada pedagang mengaku keberatan dengan tindakan ini. Mereka merasa tidak memiliki lokasi alternatif untuk berjualan. Namun, pihak pemerintah daerah menyatakan telah menyediakan tempat relokasi di sebutkan lokasi relokasi. Setelah proses evakuasi selesai, trotoar dan badan jalan yang sebelumnya dipenuhi lapak kini akan terlihat lebih rapi. Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kenyamanan pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas di kawasan ini. Penggusuran di Konoha banyak menuai pro dan kontra. Pemerintah daerah memastikan langkah ini dilakukan demi kepentingan bersama. Alangkah baiknya jika ada solusi komprehensif seperti relokasi ya, supaya tidak menambah pengangguran yang dimana pengangguran juga merupakan PR dari pemerintah. Ya gimana kita memang belum siap dari aspek-aspek lain secara menyeluruh. Hal-hal tidak kita semua harapkan untuk kisah penggusuran pedagang kaki lima seringkali menjadi cerita yang syarat emosi, menggambarkan benturan antara kebutuhan ekonomi rakyat kecil dengan kepentingan penataan kota. Berikut adalah sebuah gambaran umum dari peristiwa yang mungkin terjadi. Pagi itu yang memanas. Di sebuah kota besar, para pedagang kaki lima mulai membuka lapak mereka di sepanjang trotoar. Mereka menjual aneka barang, mulai dari makanan, pakaian, hingga pernak-pernik kecil. Trotoar yang seharusnya menjadi ruang bagi pejalan kaki berubah menjadi pasar yang penuh hiruk-pikuk. Bagi para pedagang, tempat ini adalah tumpuan hidup mereka, tempat untuk menyambung nyawa dan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, bagi pemerintah kota, kondisi ini dianggap melanggar aturan tata ruang dan membuat lingkungan terlihat semrawut. Kedatangan aparat hari itu, kabar penggusuran sudah lama berembus. Sejumlah aparat tiba dengan truk besar dan alat berat. Sebuah mobil pengeras suara memberikan pengumuman, meminta pedagang segera meninggalkan lokasi. Sebagian pedagang yang sudah mendengar kabar ini sejak lama bersiap lebih awal dan memindahkan barang-barangnya. Namun, ada juga yang tetap bertahan, berharap negosiasi masih mungkin dilakukan. Bentrok tak terhindarkan keributan mulai terjadi ketika alat berat mulai merobohkan lapak-lapak yang sudah kosong. Beberapa pedagang yang merasa tidak diberi waktu cukup mulai melawan. Mereka berteriak dan mencoba menghentikan alat berat. Di sisi lain, aparat berusaha tetap menjalankan tugas sesuai instruksi. Situasi memanas ketika ada pedagang yang melayangkan protes keras, bahkan mencoba memblokir alat berat dengan tubuhnya. Gas air mata akhirnya dilepaskan untuk membubarkan massa yang mulai bergerombol. Tangisan dan kehilangan. Di antara suara keributan, tangisan anak kecil terdengar. Dia bersama ibunya kehilangan tempat mencari nafkah. Lapak mereka yang sederhana telah hancur, dan barang dagangan banyak yang rusak. Beberapa pedagang mengumpulkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan, sementara yang lain duduk termenung, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Pasca penggusuran. Setelah kejadian itu, jalan raya kembali lengang, trotoar terlihat bersih. Namun kehidupan pedagang kaki lima berubah total. Banyak dari mereka terpaksa mencari tempat baru yang belum tentu lebih baik. Sebagian besar merasa kecewa karena meskipun pemerintah sering berjanji menyediakan tempat relokasi, lokasi tersebut seringkali jauh dari strategis atau tidak cukup mendukung aktivitas ekonomi mereka.
Cerita ini menggambarkan kompleksitas penggusuran pedagang kaki lima yang tak hanya soal hukum dan tata kota, tetapi juga soal kemanusiaan, keadilan, dan kebijakan publik yang bijaksana. Apa yang seharusnya dilakukan untuk menghindari konflik seperti ini? Mungkin perlu ada pendekatan dialogis dan solusi berkelanjutan yang benar-benar mendukung rakyat kecil tanpa mengabaikan kepentingan umum. Ada kisah penggusuran PKL Kota Tua Jakarta 2022. Sebuah tinjauan penggusuran pedagang kaki lima, PKL di kawasan Kota Tua Jakarta pada tahun 2022 merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan wisata sejarah tersebut. Tujuan utama dari penggusuran ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, teratur, dan estetis, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung. Alasan penggusuran. Beberapa alasan umum yang mendasari penggusuran PKL di Kota Tua Jakarta antara lain: penataan kawasan. Penggusuran dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan Kota Tua agar lebih tertata rapi dan sesuai dengan statusnya sebagai kawasan cagar budaya. Pelanggaran peraturan. Banyak PKL yang berjualan di lokasi yang tidak diperbolehkan atau melanggar peraturan daerah terkait penataan PKL. Keluhan masyarakat. Adanya keluhan dari masyarakat atau pengunjung terkait keberadaan PKL yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keindahan kawasan. Keamanan dan ketertiban. Penggusuran juga dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di kawasan Kota Tua. Dampak penggusuran-penggusuran PKL di Kota Tua tentu memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dampak positif, penataan. Kawasan. Kawasan Kota Tua menjadi lebih bersih, tertata, dan estetis. Ketertiban. Meningkatnya ketertiban dan keamanan di kawasan Kota Tua. Peningkatan kunjungan wisatawan. Lingkungan yang lebih bersih dan teratur menarik lebih banyak wisatawan. Dampak negatif. Kehilangan mata pencaharian. Banyak PKL kehilangan mata pencahariannya karena tidak memiliki tempat berjualan yang baru. Konflik sosial. Penggusuran dapat menimbulkan konflik sosial antara PKL dengan petugas atau pemerintah. Penurunan aktivitas ekonomi. Penurunan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Kota Tua akibat berkurangnya jumlah PKL. Upaya pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari penggusuran, pemerintah biasanya menawarkan solusi seperti relokasi, memberikan tempat berjualan alternatif atau relokasi ke lokasi yang telah disediakan. Oke kawan, yuk kita simak dulu detik-detik pengangkatan lapak oleh alat berat.